Satu contohnya kita berikan pada tanaman jambu kancing saya, sahabat ya. Jadi air cucian ikan ini kita berikan, kita siramkan, cukup 1 gelas saja. Kalau bisa diingat-ingat kembali, sahabat, pupuk pertama yang dikenalkan pada saya ketika saya masih anak-anak oleh mendiang nenek saya, itu selain air cucian beras, itu adalah air cucian ikan, sahabat. Jadi mendiang nenek dulu punya kebiasaan ketika setiap sehabis mengolah ikan, airnya jangan dibuang. Selalu ada kata-kata seperti itu, sahabat. Jadi beliau almarhum mengingatkan bahwa jangan sampai membuang air cucian ikan seperti itu, karena digunakan untuk memupuk tanamannya yang ada di sekitar dapur, sahabat. Di banyak video di YouTube, sahabat, kita sering melihat pengolahan air cucian ikan ini menjadi pupuk organik cair, baik itu dengan cara tanpa fermentasi maupun difermentasi seperti itu. Nah, akan tetapi di sini mendiang nenek saya mengajarkan satu hal yang unik dalam mengolah air cucian ikan ini, sahabat. Jadi tidak serta-merta saya belum menemukan hal yang serupa di video-video yang pernah saya lihat di YouTube, sehingga hari ini saya berkeinginan untuk men-share hal ini. Semoga bisa menjadi referensi baru bagi sahabat yang ingin mengolah air cucian ikan. Oke, tak ingin berpanjang lebar lagi, di sini saya akan tunjukkan cara yang pertama dengan metode tanpa fermentasi. Kita siapkan wadah yang lebih besar karena ini wadahnya terlalu kecil. Kita tuangkan ke sini, sahabat. Nah, sebenarnya sahabat, apa sih yang terkandung di dalam air cucian ikan ini? Secara garis besar, sahabat ya, yang terlarut di sini, bahan kasarnya ini ada darah, sahabat, darah ikan. Kemudian juga ada sisa daging yang hancur tadi ketika kita potong-potong seperti itu. Kemudian juga ada pecahan-pecahan tulang yang juga ikut hancur tadi ketika kita potong-potong seperti itu, sahabat. Dan ternyata, sahabat, seiring penelitian yang dilakukan oleh beberapa universitas, ternyata dari air cucian ikan ini ternyata mengandung zat unsur hara makro, mikro yang penting sekali untuk pertumbuhan tanaman kita. Di sini juga ada nitrogen, fosfor, dan kalium dengan jumlah yang sangat lumayan, sahabat, untuk kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Seperti itulah kira-kira, sahabat. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan air cucian ikan yang tanpa melalui proses fermentasi. Saya tuangkan dulu ke sini sebagian air dari cucian ikan ini, sahabat ya. Oke, cukup sekian. Nah, kemudian ini adalah air cucian ikan yang bisa kita berikan langsung ke tanaman. Akan tetapi, sahabat, nah di sini perlu catatan lagi, jangan langsung diberikan kepada tanaman. Karena apa? Kalau kita memberikan ini, apalagi yang pekat seperti ini, sahabat ya, apalagi yang pekat seperti ini selain memang ada manfaat, tapi juga ada resiko, sahabat, bila kita langsung memberikannya kepada tanaman. Misalkan resiko yang pertama adalah bau. Nah, ketika kita berikan ke tanaman, apabila itu tidak langsung kering, karena sekarang apalagi musim hujan, ini akan menimbulkan bau dan mengundang lalat. Pada akhirnya lalat akan ke media tanaman kita dan kemudian akan bertelur, kemudian akan menimbulkan banyak serangga-serangga berbentuk lava yang bisa tumbuh di dalam media tanam kita, sahabat. Jadi jangan salah kalau sahabat menggunakan ini apalagi rutin kepada tanaman sahabat, apalagi yang tidak diproses dulu seperti ini, ketika kita berikan secara rutin seperti itu, ini akan memicu datangnya kutu-kutuan, kemudian juga ada belatung dan lain sebagainya, terlebih bila cuaca di tempat sahabat itu tergolong lembab. Nah, itu sebabnya, sahabat, nenek saya selalu mengingatkan ketika sebelum memberikan ke tanaman, tambahkan sereh dulu. Kalau bahasa Balinya, jen sereh malu gitu. Artinya
jangan lupa tambahkan sereh dulu seperti itu sahabat. Jadi sereh seperti ini, ternyata setelah kita belajar mengenai sereh seperti itu di era modern, semua bisa dipelajarin sahabat ya. Jadi sereh ini ternyata mengandung minyak atsiri yang mampu mengusir, bahkan mampu membunuh beberapa jenis kutu-kutuan sahabat, beberapa jenis kutu-kutuan dan larva seperti itu, sehingga nantinya ketika kita berikan ini bisa mengurangi risiko media tanam kita tercemar dengan yang namanya kutu-kutuan pengurai yang bisa berisiko memakan akar dari tanaman kita. Nah, inilah sereh tadi saya sudah potong-potong, kemudian saya geprek seperti itu sahabat ya. Nah, sekarang kita tinggal tuangkan ke dalam air cucian ikan ini sahabat. Nah, kemudian sahabat, karena ini masih sangat pekat, kita bisa tambahkan air sahabat. Kita bisa tambahkan air dengan perbandingan 1:3. Sebenarnya nggak ada ukuran pasti sih, 1:2 juga bisa, 1:3. Akan tetapi kita sesuaikan dengan tingkat kepekatan dari air cucian ikan yang kita peroleh. Nah, kemudian sahabat, apabila sudah seperti ini, kita bisa berikan kepada tanaman. Kita aduk-aduk dulu sahabat ya, agar serehnya ini luruh di air cucian ikan. Nah, kemudian kita bisa gunakan sekarang juga. Nah, oke sahabat, di sini kita salah satu contohnya kita berikan pada tanaman jambu kancing saya sahabat ya. Jadi air cucian ikan ini kita berikan, kita siramkan, cukup 1 gelas saja, mungkin sekitar 200 ml. Nah, karena ini sudah besar, jadi bisa kita berikan 1,5 gelas seperti itu sahabat. Nah, kemudian kita akan gunakan sekarang pada tanaman melon golden dan juga mentimun saya sahabat. Nah, oke sahabat, sekarang kita menuju ke proses fermentasi air cucian ikan. Nah, karena ini bahan ini sebenarnya mengandung darah sahabat ya, darah ikan. Nah, maka saya di sini selalu merebusnya terlebih dahulu sahabat. Karena apa? Yang pertama, ketika kita membelinya di pasar sahabat, ini pasti sudah dihinggapi oleh lalat. Nah, lalat itu kita nggak pernah tahu apakah lalat itu sudah bertelur di sana, sehingga nanti berisiko akan menetaskan larvanya begitu, sehingga nanti ketika kita mengolahnya di proses fermentasi terjadi risiko kemungkinan munculnya belatung, dan itu akan menimbulkan, sebenarnya belatung itu pun tidak masalah sebenarnya sahabat, akan tetapi efek side-nya atau side effect-nya itu bisa menimbulkan bau yang bisa mengundang tetangga Anda datang ke rumah, bukan karena apa, tapi karena protes seperti itu. Nah, sehingga di sini saya akan mengajak sahabat untuk kita rebus terlebih dahulu air ini sahabat. Nah, oke sahabat, tadi saya sempat lupa mengatakan bahwa kita hanya memakai air cucian ikan yang pada bilasan pertama, bukan pada bilasan kedua. Jadi tidak seperti air cucian beras yang bisa kita ambil bilasan pertama dan kedua. Di sini kita gunakan bilasan yang pertama saja, karena itu yang mengandung materi terlarut seperti halnya pecahan tulang, pecahan daging, juga ada darahnya seperti itu. Nah, ketika sudah mulai mendidih seperti ini sahabat ya, kita bisa matikan kompornya, kemudian kita bisa angkat. Cukup sampai mendidih saja sahabat. Nah, oke sahabat, di sini sahabat ya, sudah ada air cucian ikan yang sudah dingin seperti itu sahabat. Jangan gunakan yang panas sahabat ya, gunakan yang dingin. Kemudian di sini ada air cucian beras. Kemudian di sini ada juga wadah yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk bakteri starter sahabat bisa menggunakan E4, atau bagi sahabat yang nggak punya, sahabat bisa gunakan ini. Ini adalah POC yang favorit saya gunakan sebagai starter bagi POC lainnya. Ini adalah POC dari kulit bawang dan juga kulit mentimun. Mengapa saya katakan favorit? Karena begini sahabat, ini sudah ada videonya sahabat ya, sudah ada videonya. Silahkan sehabis menonton video ini langsung serbu video yang ini sahabat. Karena POC ini sahabat, nah ini sudah usianya 35 hari, tapi masih juga keluar gas, tapi nggak masalah sahabat ya, karena memang di sini padat akan mikroorganisme sahabat, jadi bisa menggantikan peran dari E4. Saya bisa lihat di sini masih ada kulit bawangnya dan juga kulit mentimun seperti itu. Kenapa saya suka menggunakannya? Yang pertama karena aromanya persis dengan E4 sahabat. Entah mengapa, saya nggak tahu bisa begitu.
Biasanya POC itu sedikit agak lebih kurang enak dibandingkan E4 aromanya. Tapi untuk POC yang satu ini, POC dari kulit mentimun dan bawang ini sahabat ya, ini aromanya sangat mirip dengan E4. Yang kedua karena memang fungsinya itu tidak jauh-jauh berbeda dengan E4 sahabat. Langsung saja kita praktekkan sekarang. Kita masukkan air cucian ikan ini sahabat ke dalam wadah. Oke, kemudian kita mix dengan air cucian beras sahabat ya. Kita mix, perbandingannya 1:1 sahabat. Lihat dulu. 1:1, saya pakai feeling aja sahabat ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nah kemudian kita aduk sahabat. Nah, mengapa saya campurkan dengan air cucian beras? Karena saya ingin juga menambahkan unsur karbohidrat, sahabat ya, untuk menekan nanti bau-bau dari limbah hewani yang tidak begitu menyenangkan bagi hidung kita. Jadi fungsi karbohidrat yang saya tambahkan, selain nanti saya juga tambahkan dari glukose molase, itu juga sumber karbohidrat, itu akan lebih menyamarkan aroma POC kita nanti. Karena POC dari bahan hewan ini, sahabat, ini berbeda dengan POC dari bahan nabati sahabat. Aromanya lebih keras lah seperti itu. Nah kita akan coba menekannya dengan pemberian air cucian beras seperti ini. Nah sekarang kita akan tambahkan molase sahabat ya. Sahabat bisa juga menggunakan air gula, baik itu air gula merah maupun dari air gula pasir. Maksudnya itu dicairkan dulu dengan air seperti itu. Yang penting ini memberikan sumber glukose bagi pupuk organik cair kita. Kita aduk sahabat. Nah kemudian baru kita masukkan dari POC dari kulit mentimun dan kulit bawang sahabat. Jadi bawangnya masih terlihat sih sahabat. Ya seperti itu. Kita berikan cukup 10-15 ml saja sahabat. Tidak usah banyak-banyak. Oke, kemudian kita akan aduk lagi. Nah oke sahabat, sudah jadi dan sudah siap kita fermentasi sahabat. Ini aromanya tidak akan menyiksa hidung kita seperti halnya bila kita tidak memperlakukan hal-hal khusus seperti yang saya tadi jelaskan. Ini bisa berisiko menimbulkan bau bila kita tidak olah sebelumnya sahabat. Akan tapi dengan cara seperti ini, aroma yang ditimbulkan tidak akan terlalu menyiksa hidung kita sahabat. Oke, ini bisa kita fermentasi selama kurang lebih 3 minggu sahabat ya. Kita lihat saja nanti bagaimana prosesnya. Apabila suhunya tepat bisa sampai 2 minggu saja sudah bisa kita gunakan. Akan tapi waktunya antara 2-3 minggu seperti itu. Kemudian setiap hari jangan lupa untuk selalu buka tutupnya seperti ini sahabat ya. Jadi dibuka sedikit seperti ini, kemudian tutup lagi. Saya sarankan setiap pagi sebelum sahabat beraktivitas seperti itu. Jadi pasti ingatlah, pagi jadikan kebiasaan kita buka dulu POC kita seperti ini, kemudian kita tutup lagi. Sekedar mengeluarkan gas agar tidak meledak seperti itu sahabat. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf agak panjang videonya, akan tapi ini materi semua dan semoga bermanfaat bagi sahabat di mana saja. Oke, jangan lupa untuk selalulah berusaha untuk menanam hari ini agar kita bisa panen di esok hari. Sampai jumpa sahabat di video-video berikutnya.